Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Nah, hari ini sudah masuk semua ya. Jangan lupa nanti mengisi link absen seperti kemarin ya. Nah, kemudian sebelum kita belajar, coba tadi yang masuk ke ruang Zoom duluan siapa kira-kira tadi? Salva ya. Nah, coba Salva dipimpin berdoa dulu. Nah, terima kasih Salva sudah memimpin berdoa pada hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Kita masih berada dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Bu Guru harap kalian tidak lupa menjaga kesehatan, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun setiap kita akan mulai kegiatan ataupun setelah kita melakukan suatu kegiatan. Oke? Apalagi sekarang ini sudah memasuki musim hujan, jadi kalian harus betul-betul menjaga kesehatan. Nah, kemudian pada pagi hari ini, nah kita akan belajar tema 4, subtema 4 pada pembelajaran keempat, nah yaitu tentang unsur intrinsik cerita dan makna penerapan makna sila ketiga dari Pancasila dan kaitan simbol sila ketiga Pancasila. Ada yang masih ingat? Nah, ada yang masih ingat? Belajar apa kemarin kita? Makna simbol ketiga Pancasila. Makna simbol ketiga Pancasila. Pinter sekali. Nah, sekarang kita belajar selanjutnya yaitu unsur intrinsik cerita. Nah, tentunya di kelas 3 kemarin kalian sudah pernah mempelajarinya kan? Nah, sebelum mulai coba kita nyanyi Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama, nggih? 1, 2, 3. Pancasila, aku Identifikasi unsur intrinsik dari sebuah cerita yang kalian baca. Nah, kemudian kalian bisa mengidentifikasi sila ketiga Pancasila beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, mulai screen unsur intrinsik cerita dan pengamalan sila ketiga Pancasila. Unsur-unsur cerita pendek. 1. Tema. Tema adalah gagasan utama, dasar atau landasan cerita. Contohnya, tema tentang persahabatan, tema tentang kepahlawanan, serta tema tentang kebijaksanaan. 2. Tokoh cerita. Tokoh adalah pemeran cerita baik berupa manusia maupun hewan. Tokoh ada yang berperan sebagai tokoh yang jahat maupun tokoh yang baik. 3. Plot atau alur cerita. Alur merupakan rangkaian jalan cerita, terbagi menjadi 3 bagian yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Kalian bisa menyimak struktur dari cerpen berikut ini.
Dimulai dari pengenalan cerita, penanjakan menuju konflik atau masalah, konflik atau titik puncak masalah, penurunan konflik, serta penyelesaian masalah. 4. Latar cerita. Latar cerita merupakan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Contohnya, tempat di sungai. Waktu sore hari, suasana sangat membahagiakan. Kemudian tempat di istana, waktu siang hari, suasana menegangkan. 5. Amanat cerita. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan cerita. Contohnya tentang kebijaksanaan seorang ratu yang ada di istana demi membahagiakan. Apa tadi? Amanat. Betul. Jadi unsur intrinsik cerita itu ada 5, yaitu ada tema, atau penokohan, alur cerita, latar, dan amanat. Nah, tentunya kalian pernah membahas setelah tadi kalian menyimak video yang ada unsur-unsur cerita tadi. Nah, sekarang Bu Guru punya sebuah cerita. Nah, sudah terlihat apa? Nah, senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak meragukan kedekatan mereka. Kemudian pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Nah, demikian tadi anak-anak cerita tentang pentingnya budaya tegur sapa. Nah, di situ tadi ada tokoh ceritanya siapa saja. Unsur cerita yang sudah kalian analisis berdasarkan teks cerita pentingnya budaya tegur sapa. Nah, jadi tentunya kegiatan yang dilakukan warga desa tadi sudah mencerminkan salah satu sila dari Pancasila. Kira-kira sila keberapa? Betul sekali. Ini apa ya? Indonesia. Nah, sekarang sini ada makna sila ketiga Pancasila. Jadi makna dari sila ketiga Pancasila itu adalah sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Satu yang dimaksud dalam sila ketiga ini adalah utuh dan tidak terpecah-pecah. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari suku, bangsa, ras, dan agama. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari simbol dan makna sila pertama dan kedua. Lalu, apakah kalian ingat simbol dan lambang sila ketiga? Tepat sekali, sila ketiga Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Ayo kita pelajari bersama supaya lebih paham. Gambar di samping adalah seorang TNI yang sedang mengamankan wilayah perbatasan Indonesia. Tugas tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dikaitkan dengan sila Pancasila, pekerjaan TNI tersebut sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Bisa kalian lihat. Mas Davin, materi yang paling kamu suka ya, Pak? Nah, coba Mas Andri dipimpin berdoa. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi